Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema cara punya ilmu ikhlas. Masya Allah, tadi tuh aku dengar sedikit-sedikit ada bahasan yang lagi berat ini kayaknya, katanya ya. Kayak katanya ada sebut-sebut soal orang tua, Masya Allah. Emang bener ya jamaah, kalau bicara soal orang tua tuh gimana caranya kita sebagai anak tuh berusaha yang maksimal ya untuk berbakti kepada orang tua. Jadi gimana pun caranya kita ingin memberikan rezeki ya kepada orang tua. Tapi gimana kalau misalkan kondisi keluarga kita sendiri itu lagi kekurangan, atau benar kata Dayang tadi ya, sepas-pasan sedang butuh ya. Nah, aku mau tanya sama Ustadz Syam, gimana tuh guru? Silakan penjelasannya. Baik, Tabe, Dayang Syawal, Betari, Ustadz Munawir, Habib Utsman bin Yahya, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit, mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh ayat sebelumnya, uiddat lil muttaqin. Maka dalam keadaan lapang dan sempit ini mesti kita ukur kembali, lapang apanya, sempit apanya. Subhanallah, kadangkala dompetnya lapang tapi hatinya sedang sempit. Malas ngasih, nggak pernah dihargai ini, ngasih juga nggak pernah bersyukur nih, orang tua nih dikasih juga nggak pernah menghargai kita, seakan-akan kita nggak pernah ngasih. Subhanallah, berarti lapang sih dompetnya sih lapang, tapi hatinya sempit buat ngasih. Subhanallah. Jadi lapang dan sempit itu bukan hanya tentang keuangan, tapi tentang hati. Apakah hati itu sedang lapang? Tapi sesedikit apapun uang yang dia punya, harta yang dia punya, materi yang dia punya, tapi kalau hatinya sedang lapang, ya Allah, diberikan juga itu. Maaf ya, cuma punya segini, maafin, doain supaya rezekinya lancar, biar bisa ngasih lebih. Subhanallah. Maka lapang dan sempit itu adalah urusan hati, bukan urusan keuangan. Ada orang selalu merasa kekurangan, itu bukan kurang beneran, ukuran hatinya. Orang kalau mau merasa cukup semuanya itu. Nafsu ini yang tidak mau tercukupi. Tapi kalau misalnya kita ukuran lambung cukup itu, maka ada yang dikatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat, orang beriman itu makan dengan lambungnya, tapi orang yang kurang beriman itu makan dengan nafsunya. Makanya orang beriman itu apa yang ada di rumahnya itu yang dia makan, tapi orang yang makan dengan nafsunya, yang tidak ada di rumahnya itu yang dicari. Lagi pengen makan apa ya? Pesan apa ya hari ini ya? Lagi pengen makan, lagi pengen makan ini, padahal di kulkasnya penuh makanan, tapi dia lagi pengen makan, pesan sesuatu di handphonenya. Subhanallah. Maka keikhlasan juga dilatih dari situ. Bagaimana caranya ikhlas memberi kepada orang tua meskipun dalam keadaan kekurangan? Kalau memang beneran kekurangan gitu hartanya, bagaimana caranya ikhlas? Kembali lagi, orang yang beribadah bukan karena Allah, itu bukan riya namanya, tapi syirik. Jadi mau sempit mau lapang dia ikhlas kepada orang tua. Mau dia punya dia kasih, mau nggak punya dia kasih apa yang dia bisa. Saya nggak punya materi, saya bisa kasih perhatian. Saya nggak punya waktu, saya bisa kasih materi. Masa seorang anak nggak punya sama sekali daripada itu? Saya rasa insya Allah seluruh jamaah, bapak ibu sekalian, kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara kita masing-masing. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wardahuma, beliau ini tidak punya apa-apa, tapi beliau ahlul Quran. Dia setia dengan ibundanya ketika itu diminta untuk seteguk air saja. Subhanallah, bukan diminta uang dirham ataupun dinar, diminta seteguk air. Daripada segelas air ini beliau ambil untuk ibunya. Zaman dahulu belum ada dispenser, ngambil dulu dari mata air misalnya atau dari sumur, kemudian ibunya minta air hangat, kemudian direbus dulu air tersebut, bukan berarti langsung kompor gas gitu ya. Dia ambil kayu bakar dulu, lama prosesnya, lalu tunggu hangat dulu baru dikasih ke ibundanya. Ketika mau ngasih ke ibundanya sudah tertidur. Apa dilakukan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berdiri menunggu ibunya terbangun daripada tidurnya sampai subuh. Ketika mau ngantuk, beliau duduk takut ketiduran, berdiri lagi. Begitu sampai ibunya terbangun daripada tidurnya, baru ditawarkan air minum dari tangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan materi yang banyak, hanya segelas air, tapi keikhlasan dalam dirinya dalam berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Jadi dalam berbakti kepada orang tua itu bukan selalu soal angka ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi bagaimana hati kita lapang ingin berbakti gitu kepada orang tua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Dari hati, from heart to heart. Heart to heart. Masya Allah. Nah, aku mau beri kesempatan lagi nih untuk Dayang Syawal ya, karena Dayang bintang tamu kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak ke guru-guru kita gitu? Saya pengen nanya sama Habib Utsman. Silakan Habib. Izin guru. Nah, ini kan kadang ada nih orang ini pertanyaannya bukan di lapangan bola aja nih kita. Nggak apa-apa. Main futsal lagi nih kita. Nah, kadang kan kita lihat ada orang yang udah dimaafin, terus dia berbuat lagi, ngulangin lagi. Itu gimana tuh, Bib? Apa kita harus maafin juga, ikhlas terus? Apa gimana tuh, Bib? Ya akhir
Afwan, Ustaz Daeng Sawab, Ustaz Munawir, Betari, Ustaz Syamsuddin Nur. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Saya teringat dalam sebuah cerita. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke depan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang kepada kita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga akan datang. Tak lama kemudian orang Ansor datang setelah selesai mengambil wudhu, jenggotnya masih basah, di tangan kiri masih ada sendalnya. Hari esokannya juga sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kalimat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kita ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata orang itu lagi datang. Hari ketiga pun sama. Ketika Rasulullah berjumpa dengan orang tersebut, sebelum dia berjumpa akan datang penghuni surga. Dia lagi, 3 kali berturut-turut. Maka seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu langsung berdiri menghampiri orang Ansar tersebut. Ketika Rasulullah sudah keluar, dia bilang, sungguhnya aku punya masalah sama orang tuaku, izinkan aku nginap 3 hari. Karena tamu itu batasnya cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, bukan tamu namanya, Numpang. Penghidup. Jadi tamu itu harus tahu diri, harus 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ini pun syariat dalam agama. Setelah nginap di tempat tersebut, hari pertama, ya kan, malam pertama nggak ngapa-ngapain ini orang, cuma tidur gelasak-gelisik, istighfar, minta ampunan sama Allah, selesai, ya kan, sholat subuh. Malam 2-nya bangun sebentar, nggak tahajud, nggak ngapa-ngapain, sholat subuh. Malam ketiganya sholat tahajud sekali, habis itu sholat subuh selesai. Gak ada amalan yang luar biasa, hanya itu doang. Abdullah bin Amr bin As menghampiri kepada sahabat Ansar tersebut, sungguhnya tahu gak kamu ini adalah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang kamu miliki? Apa jawaban sahabat tersebut? Maka sahabat Ansar bilang, sesungguhnya aku memaafkan siapapun yang punya masalah denganku. Aku tidak akan hasad, syirik, dengki kepada siapapun. Dan aku mengikhlaskan kepada semuanya. Aku memaafkan kesalahan siapapun umat Islam yang menyakitiku. Ini luar biasa. Dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik kepada siapapun, yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mau dicaci, dimaki, dihina berulang kali sekalipun, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian dari Allah. Ini merupakan daripada titipan si hamba tersebut atau manusia tersebut untuk mengujiku, untuk mencobaku. Aku ikhlaskan, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Maka surga baginya. Ini hal yang luar biasa. Jadi tadi tuh, Betari, kalau dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, kita udah maafin. Dia caci lagi, diomongin lagi di belakang, dijelekin lagi di belakang, biarin. Siapapun yang mau ngomongin, mau teman kita, mau keluarga kita, mau saudara kita, nggak apa-apa. Karena dia lagi kemasukan setan. Jadi kalau misalkan ada seseorang, mau siapapun mereka, mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, atau siapapun, dia menghina di belakang, dia mencaci di belakang, berarti dia belum jadi Kiai, belum jadi Ustadz itu. Maka seperti inilah yang kita harus pahami. Karena tidak ada syirik, hasud, dengki kepada siapapun, melainkan dia mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak boleh yang namanya menolak qadarullah. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh syirik, hasud, dan dengki. Masya Allah. Kita juga sebagai manusia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Nah jamaah, biasanya ya kalau misalkan orang yang udah ikhlas gitu kan, kita tuh kalau nggak dengar, ya udahlah aku udah ikhlas gitu. Terus kita nggak tahu dia udah ikhlas atau belum gitu. Nah aku mau tanya sama Ustadz Munawir Ngacir, punten Ustadz, ada nggak sih ciri-ciri orang tuh udah ikhlas atau belum? Maksudnya ciri-ciri yang bisa dilihat oleh mata ya gitu. Terus ganjarannya apa nih bagi orang-orang yang sudah bisa ikhlas gitu? Silakan dulu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga guru kita Ustaz Daeng dan juga Ustaz Sam, Mpok Tari ya. Iya orang namanya udah punya bini ya, dia punya laki. Habib ada. Masya Allah. Nah,
punya laki, punya bini. Iya, dua-duanya. Tapi jangan laki saya punya bini ya. Astagfirullahaladzim. Ciri-ciri. Hah? Maksudnya ya udahlah itulah pokoknya. Jadi ciri-ciri ikhlas yang pertama kudu mengetahui tentang ilmunya. Nabi mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian kepingin ikhlas tentang hal dunia harus pakai ilmu. Kalau kita kepingin akhirah pun juga harus pakai ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian kepingin dua-duanya antara dunia dan akhirah kudu pakai ilmu. Oi 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 begitu. Teng. Tarik pade. Masya Allah. Dus. Nah, kemudian ganjaran orang yang ikhlas tentunya ini menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih ganjarannya? Ketika kita berbuat baik, Allah pasti akan balas dengan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kalian berbuat baik sekecil buah darah, pasti Allah akan balas dengan perbuatan kita. Apabila kita berbuat jelek, maka Allah pun juga akan membalas dengan perbuatan jelek itu. Makanya buah dari ikhlas itu adalah harapan bagi kita semuanya. Nah, tentunya kita harus benar-benar ibadah. Ada yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah namanya ibadah mutlak. Ada namanya ibadah ghairu mutlak. Artinya apa? Ibadah langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Ada yang ibadah kemudian nggak dicontohin sama Rasulullah, tapi dalilnya ada gitu. Makanya kita salah satunya adalah keikhlasan buat kita. Tentunya ikhlas ini adalah harapan bagi setiap orang menerima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga menerima dengan keikhlasan. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat terutama buat diri saya dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Tentunya ini manfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Nenek lampir naik sepeda mundur ke belakang kejebur sumur. Waduh. Kalau kalian ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Itu kecebur. Ingat siapa? Nenek lampir. Enggak masalahnya kalau ingat ente. Tidurnya ngigo. Masya Allah. Sakit itu kecebur loh, kasihan loh, aku mikir loh, Masya Allah. Nah, jadi kalau misalkan ikhlas tuh tidak bisa dilihat secara mata ya, ciri-cirinya tuh tidak ada. Karena kan memang ikhlas tuh ya udah semata-mata karena Allah, ngapain mikirin orang lain kayak gitu kan ya, kurang Memang lebih. ibadah ada secara hissi, ada secara maknawi. Ya, Ada itu ibadah dia. secara pakai harta dengan bekal. Nah, Ada yang betul, secara betul. batinnya gitu. Panjang banget ya penjelasan Iya. kita, Masya Allah. Nah, jemaah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan murotal sambung ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Daeng Syawal. Silakan guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 13.
salah satu surah Ustaz yang dalam riwayat itu disunnahkan dibaca di hari Jumat. Karena sujud sajadah. termasuk di antara ketika ayat surah ini turun, ayat ini turun, termasuk Nabi SAW senantiasa menggunakannya dalam bacaan beliau di subuh Jumat. Jadi ada sunnah untuk ayat sajadah dan juga disambung dengan rakaat kedua di surah Al-Insan ini. Karena surah Al-Insan ini berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang ikhlas nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, orang yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Ini hebat bahasa Al-Qur'an itu, makanan yang disukainya. Jadi bukan makanan nggak enak kasih aja tetangga, subhanallah. Bukan makanan sisa. Bukan makanan sisa ataupun makanan yang tidak disenanginya. Giliran dia tidak senang dengan makanan tersebut baru kasih orang, subhanallah. Makanan yang disenanginya. Begitu pula dengan harta yang lain, pakaian dan segalanya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka berkata sambil memberikan ini, mereka berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Entah makanan itu akan dibalas ataupun makanan itu tidak dibalas, entah pemberiannya akan diberikan kembali. Makanya kadang-kala ini kita juga bersinggungan sedikit sama adat budaya. Di beberapa daerah itu orang kalau acara ngamplopin misalnya ataupun acara resepsi pernikahan, kita kan biasa ngasih amplop tuh. Dicatat ya? Ada yang ditulis namanya, ada yang dicatat si Anu dapat sekian, ngasih sekian, nanti kalau di acara kita harus kasih sekian juga. Ingat ya, pemberian sedekah itu bukanlah hutang, hutang. Jadi tidak mesti jangan jadikan pemberian kita menjadi hutang bagi orang lain. Subhanallah. Karena hutang piutang ini adalah urusan yang ribet nanti sampai hari kiamat. Maka jadikan itu sedekah yang ikhlas supaya orang nggak berhutang kepada kita. Jadi mudah-mudahan ini adat budaya ini bisa terkikis, disyariatkan supaya tidak menjadi sesuatu yang melanggar daripada syariat Islam. Subhanallah. Syam. Ya. Ada kasih lagi baku tak nanya. Ada lagi pertanyaannya. Ya, ini gimana caranya kita supaya kita nggak dizolimi terus ini? Weh, siapa yang zolim? Orang sana. Bukan orang sini. Siapa yang terzolimi? Orang sana juga. Orang sana juga, gitu. bukan orang sini. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi, bisa-bisanya orang selayar dia zolimi. Astagfirullah. La ilaha illallah. Keluarga. Orang teman Oh, orang teman. sana. Netizen. Oh, netizen. Jadi ada juga netizen yang zolim. Ada juga nanti tuh. kita cari tahu orangnya setelah yang Oke. satu ini. Tetap di Samitu Indah Jamaah. Alhamdulillah. Netizen zolim. Netizen.